Li Sayyidina Ali. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sareng salam mugi salam yang dilimpahkeun ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di antara banyak hal dalam hidup ada dua yang sering menarik pembicaraan. Yang pertama soal rezeki, yang kedua soal kematian. Dan dua-duanya menjadi rahasia bagi kita. Rezeki juga rahasia. Kadang tidak dipahami orang yang meskipun ada jalannya gitu, tapi rezeki orang ternyata berbeda-beda. Dan di antara jalan untuk mendapatkan rezeki yang senantiasa berkah, ternyata bukan hanya dari kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, tapi juga senang berbagi. Ada orang yang mau nikah, 3 hari lagi mau nikah. Tiba-tiba datang adiknya yang sudah duluan nikah, "Kang, tulungan." Kenapa? Istri di rumah sakit mau melahirkan. Saya tidak pegang uang sepeser pun. Si kakak pegang uang 600.000, tapi itu kalau buat dia persiapan nikah. Ya di kisah orang-orang kecil mah uang itu bukan jutaan, miliaran, puluhan ratusan ribu teh, segitu-gitunya. Adiknya mengarungi, minta tolong, sementara si kakak juga dia sedang ingin melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, tapi tidak tega si kakak. Maka dia masuk ke kamar, amplop yang isinya 600.000 tadi diberikan semuanya. Sok, urus istri kamu. Pergi adiknya dengan gembira, tidak tahu kakaknya menggalau. Karena ikhlas itu bertahap-tahap ya Pak. Ikhlas itu bertahap-tahap. Kalau kata pemerintah pertama paksa ikhlas itu. Dipaksa ikhlas gitu oleh keadaan. Lama-lama terbiasa ikhlas. Ujung-ujungnya ikhlas beneran. Jadi tahapan-tahapan orang tidak ujung-ujung soleh gitu. Dia berikan. Udah pergilah ke kantor, dipanggil sama pimpinannya. "Hai, kamu teh jadi nikah teh?" "Jadi Pak." "Kapan?" Dalam hati dia berkata, "Aduh, ini pimpinan berarti belum baca surat undangan yang saya kasih." Kegeningan nanya apa? Padahal seminggu yang lalu sudah ngasih sampai tinggi. Ya tahu diri aja, namanya pegawai kecil sih. 3 hari lagi Pak. "Oh gitu," katanya. "Ya sudah," katanya. "Sudah, misi saya tidak bisa datang, atau pimpinannya saya mohon maaf. Ini aja katanya. Untuk nambah-nambah kalau masih ada yang belum diurus." Kasihan aku. Sampai di rumah dibuka, isinya berlipat-lipat daripada yang dia berikan ke adiknya. Besoknya adiknya datang lagi. Wajahnya berbeda dengan yang kemarin. Kemarin adiknya datang ke kusut, akhirnya cerah. "Bang, ini uangnya dikembalikan." "Kenapa?" "Ada rezeki, alhamdulillah." Kebayang kalau dia korek,
Mungkin rezekinya ya segitu, tapi tidak dibutuhkan yang lain. Bari dia hanya dari adiknya yang menentukan. Jadi kadang-kadang rezeki itu seperti itu misterinya gitu. Di antara jalan rezeki berkah dan rezeki yang sesuai dengan yang diharapkan muncul itu ada berbagi. Kisah-kisah ahli sedekah yang tidak pernah kesulitan itu luar biasa. Dengan melakukan sesuatu berbagi ternyata dia mendapatkan keberlimpahan. Tidak harus yang hebat-hebat itu berbagi itu. Ada seorang wanita, seorang ibu yang disebutnya ibu warga sekampung. Karena pertama pintar mijit, yang kedua pintar masak, yang ketiga senang berbagi. Jadi sebutnya ibu orang sekampung. Satu hari anaknya bilang, "Bu, Mak, mungkin nanti dari daerah Tangerang, Mak, hari ini Mak masak genjer, Mak." "Boleh," kata mamanya, "tenang aja, lu masuk kerja aja," katanya. Si anak ini ngelihat pagi-pagi ibunya nyari genjer gitu, cukup banyak. Anaknya bekerja serabutan begitu. Zuhur pulang ke rumah dengan impian mau makan genjer. Begitu beres sholat dilihat genjer di meja cuma ada sedikit, cuma ada senakma kecil. Si anaknya bertanya, "Mak, genjer yang tadi kemana? Rasa banyak udah." Pertamanya udah dibagiin ke tetangga. Buat saya mana? Ya itu cukup ini juga. Iya, katanya cukup sih, ya udah makan aja. Makan. Selesai makan pergi lagi, lanjutkan pekerjaan. Sore pulang lagi ke rumah, di meja makan terpinum, ada telur, ada pisang, ada sate, banyak sekali makanan. "Mak, ini dari mana?" "Kiriman tetangga." Jadi pagi-pagi si ibu ini bikin sayur genjer karena banyak dibagi-bagi ke tetangganya. Nah, tetangga-tetangganya pagi-pagi sudah dapat kiriman sayur genjer, terus pada belanja pada itu. Yang beli pisang, nambahin pisang, ngirim. Yang belanja ke toko beli sate, ingat ngirim. Terus jadi satu meja begitu rupa. Orang kalau senang berbagi, maka Allah akan membukakan jalan-jalan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang didapat dari berbagi itu selain rezeki yang bersifat material, yaitu mendapat kebahagiaan. Kadang-kadang baru niat membantu itu sudah bahagia. Malam-malam ada orang mengetuk rumah seorang wanita, tetangganya ada yang mengetuk rumah. "Ada apa, Pak?" "Neng, tolonglah Bapak, Neng." "Kenapa?" "Anak Bapak udah di rumah sakit mau melahirkan dan Bapak nggak punya biaya. Ayo menantu Bapaknya kemana?" "Ya itu, dan menantu saya nggak tahu kemana. Ini istrinya mau melahirkan dan Bapak tidak punya uang." Si Bapak datang sambil mau buat televisi 14 inch. "Itu televisi buat apa, Pak?" Ini buat jaminan katanya. Bapak pinjam uang berapa aja, Pak?" Si Neng yang dimintain tolong Neng kelas, karena dia juga tidak punya uang. Tapi dia punya barang berharga. Apa? Ya, cincin pemberian ibunya. Segera dia ambil, dia bilang ke si Bapak, "Jangan ambil cincin ini, jual besok ke pasar, ke toko emas, uangnya pakai untuk Bapak." Si bapaknya orang miskin, dikasih cincin itu ada gede, Pak. Nah, Bapak berani, takut hilang. Jadi gimana itu, Pak? Sama Neng aja tuh Pak jualan, Pak. Si Bapak teh jabat minta turun, jabat minta. Sama Neng aja Pak jual.
nanti bapak mau pinjam uangnya, nanti bapak gajian bapak ganti. Oh kalau begitu baik Pak. Besok pagi si Neng pergi menuju ke toko emas di pasar. Tapi belum sampai ke toko emas, ketemu temannya, mau kemana pagi-pagi? Mau ke toko emas, mau beli? Bukan, mau jual. Mau jual? Kenapa? Tiba-tiba ada orang Indonesia waktu itu yang ngobrolnya. Orang Indonesia mau ketemu teh ngobrol, segala ditanyakan. Buat apa jual-jual emas? Ini ada tetangga saya minta tolong. Saya kebetulan sedang tidak punya uang, tapi saya pengen nolong, maka saya jual emas yang saya punya meskipun sedikit dan akan saya berikan pada bapak tadi. Ya udah nanti dulu katanya kita ngopi dulu, kita makan tahu dulu tuh katanya, makan tahu bareng. Ngobrol sudah lama nggak ketemu dengan dua orang sahabat. Begitulah rahasia Allah. Udah ngobrol lama, kata si teman yang baru ketemu lagi sudah lama ini, saya alhamdulillah rezeki berkecukupan. Dan ini teh dari kemarin mau mengeluarkan zakat teh ditahan-tahan, padahal suami udah ribut aja katanya. Itu zakat kita belum dikeluarkan, sedang dikeluarkan. Mudah-mudahan kita ini cukup untuk memenuhi keperluan orang yang memerlukan pertolonganmu itu. Gak usah dijual itu cincinnya, berikan aja uang ini kepada orang yang memerlukan. Pak, bagaimana tuh Allah bekerja ya? Ada orang yang minta tolong, ada orang yang ingin menolong, tapi kemudian Allah digembirakan. Dia sudah niat mau ngomong gitu. Dan ketika dia niat ingin ngomong itu ikhlas luar biasa. Sampai dia lakoni, kalau si bapak ini gak berani membawa cincinnya, dia berangkat, kemudian dia mau jual dan ikhlas di lahir tanah, tapi oleh Allah dibuka jangan gak usah. Di antara rezeki yang luar biasa itu adalah kebahagiaan hati, dan kebahagiaan itu adalah didapat ketika kita senang berbagi menolong orang-orang yang kekurangan dan kesulitan. Bahkan ada yang berkata, sejak saya melakukan apa yang saya lakukan menolong seseorang, dompet saya gak pernah kosong. Gimana caranya Pak dompet gak pernah kosong? Kesian. Ya tapi kan cerita orang-orang kecil itu beda dengan cerita orang-orang kaya. Cerita orang-orang kecil Pak dompet tidak pernah kosong. Asal ada buat hari ini udah bisa cukup. Kang Mamat lah sebutkan begitu namanya. Didatangi oleh bibinya, Mat, bibi pinjam duit. Ya, pamannya baru meninggal, ada anaknya 3 orang. Mamat ingat pada ponakan-ponakannya. Dia juga sebetulnya nggak punya uang, tapi dia punya sesuatu, dia punya cincin. Bi, nggak pakai pandang. Bi, ini jual itu. Ini apa Mat? Cincin kawin? Kamu mau kawin? Dia mau Bi, tapi kan calonnya belum ada yang mempersiapkan. Apalagi Mamat nggak bohong. Sebetulnya hari itu dia beberapa hari kemudian juga akan nikah, dan dia masih bingung kemana mencari tambahan. Tapi dia ikhlaskan juga ketika bibinya datang anaknya, dan Mamat berkata luar biasa katanya, sesudah saya melakukan itu kantong saya, dompet saya nggak pernah kosong aja. Meskipun Mamat kerjanya serabutan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu rahimahumullah, cerita-cerita seperti ini menghangatkan jiwa kita untuk menjadi orang yang siap berbagi dan tidak pernah rugi orang yang senang berbagi. Bahkan kadang-kadang baru niat aja sudah merasakan kebahagiaan. Ketika kita senang berbagi, dibukakan jalan-jalan kebaikan. Ya kalau dilihat hadis-hadisnya banyak sekali lah bagaimana kekuatan dari sedekah, bagaimana rahasia-rahasia sedekah, bagaimana orang kemudian dibahagiakan dengan sedekah, bagaimana orang kemudian dijanjikan oleh Allah banyak hal bagi mereka yang sedang bersedekah, hatinya bahagia, dihindarkan dari musibah, banyak sekali. Dan secara sosial, kalau orang-orang itu sudah senang bersedekah, maka akan ada keseimbangan.
Kalau orang kaya senang bersedekah, maka banyak orang miskin akan tertolong. Umar bin Khattab itu khalifah yang sangat tegas. Tapi ketika di zaman Umar bin Khattab terjadi peristiwa seorang yang mencuri dan ternyata orang itu sesudah diperiksa miskin. Umar kemudian menginterogasi, kenapa kamu sampai mencuri? Kata orang itu, memang karena saya miskin dan tidak punya untuk makan. Maka kemudian Umar bin Khattab menggedor rumah orang-orang kaya. Dan kata Umar, perbanyaklah sedekah kalian. Lihat, gara-gara kalian pikir saudaramu sampai terpaksa harus menjadi pencuri. Allah dalam surat Al-Baqarah 195 memberitahu kepada kita dan memerintahkan, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan untuk yang namanya sedekah, Allah itu memberikan istilah yang sangat indah ya Pak ya. Istilahnya itu, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, dan kepadanya kamu dikembalikan. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayat yang lain, ini sudah sangat terkenal, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah adalah serupa dengan sebutir benih yang menemukan 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. 700 kali lipat, kata para ahli tafsir, tidak boleh diartikan 700 seperti yang kita pahami. 700 di situ bukan 1000 kurangi 300, bukan 500 tambah 200, tapi simbol dari bilangan yang banyak. Ya, jadi tidak boleh jadi rumus. Kata seorang ustaz, ada jamaahnya nyumbang 1 juta. Nah bapak, ini agak-agak nyumbang 1 juta. Pengen ganti mobil. Kenapa pengen ganti mobil? Mobilnya sekarang apa? Avanza. Kan sudah bagus. Avanza itu mobil yang susah disiapkan di jalan tol. Disiap kayaknya. Disiap kayaknya susah. Udah bosan. Pengen apa? Oh gitu. Kenapa tuh? Menyumbangnya agung. Kan kalau saya nyumbang 1 juta, nanti sama Allah diganti 700 kali lipat, 700 juta. Akan saya dijual, kalau 700 juta bisa beli apa? Untuk itu permintaan itu mana? Bukan berarti 700 kali lipat seperti itu. Dan bahkan yang namanya sedekah itu bukan hanya berupa harta. Di surat Saba ayat 39 Allah juga berfirman, sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat yang lain, Al-Hadid ayat 18, Allah juga mengistilahkan orang yang bersedekah itu seperti orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah. Ini kalimat yang sangat apa ya Pak? Padahal rezeki nanti Allah itu. Kita tadi dikasih sama Allah, tapi Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Rasulullah SAW kemudian menegaskan, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau kita merasa
Asa seueur dosa yang kebanyakan sedekah. Kita merasa sedikit ibadah, untuk menutupinya perbanyakan sedekah. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Ini spirit untuk senang berbagi, walaupun hanya memiliki sesuatu yang mungkin tidak begitu hebat, begitu. Tidak harus sedekah yang, kan ada orang sedekah 1 miliar, ada orang menyedekahkan harta yang banyak, ada. Tapi bukan itu yang dinilai oleh Allah, tapi keikhlasan, keinginan untuk senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi solusi bagi persoalan orang lain. Bagi orang-orang tertentu 100.000 itu sangat berarti. Bagi orang tertentu 50.000 itu sangat berarti. Jadi kata Nabi, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Dan sabda Nabi SAW, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau dia berkata ditetapkan hukuman di antara manusia. Abdul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan dia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti itu. Jadi, sedekah itu bukan harus banyak, tapi keinginan. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Setiap langkah kakimu menuju tempat sholat juga dihitung sedekah, dan menyingkirkan duri-duri jalan adalah sedekah. Bapak Ibu jalan, Bapak kesini, langkah-langkah kakinya oleh Allah dihitung sebagai sedekah. Ya. Tidak disebutkan pulangnya, tapi tetap aja pulang, itu jangan berangkat nanti tidak pulang. Pulangnya dihitung sedekah, berangkatnya dihitung sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Ini manfaat sedekah yang luar biasa menurut saya. Menambah umur. Kan umur sudah ditetapkan. Dalam beberapa keterangan disebutkan takdir yang belum terwujud bisa dirubah dengan doa. Dan ketika kita bersedekah didoakan oleh orang-orang, biasanya ada sedekah didoakan panjang umur, ya Pak. Kalau Bapak Ibu berbagi dan yang dikasih kesuka ngasih doa sing dipanjang dan diwiswana digentosan ke melangkung saya gitu. Ya. Maka di kampung katanya ada orang yang berbagi bansos, yang nerima mak udah tua naros di mana itu teh nggak bagi kena asal bicara di corona cek si mata itu mudah-mudahan si corona panjang umur. Bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu ya, meskipun selalu ada jenis yang baru yang membuat kita jadi kaget, gak apa-apa, biar saja. Mudah-mudahan segera berlalu. Menambah umur, mencegah kematian yang buruk. Nah ini bab kematian adalah peristiwa yang membuat kita berpikir supaya pengen hidup akhirnya husnul khotimah ya Pak. Tentu masih jadi bahan pembicaraan bagaimana Pak Wali Kota Mahoden menentukan dengan cara yang begitu indah ya Pak. Pergi dari rumah sudah memimpin rapat, ngurus rakyat, ngurus kota. Kata keluarga Mahoden meskipun sudah jadi wali kota, jadwal khutbah Jumat ada sesuatu yang istimewa buat Mahoden. Tidak boleh, itu penting jadwal khutbah. Karena beliau sadar betul itu salah satu tugas sebagai seorang yang diamanahi pengetahuan, ilmu dan bahkan dipercaya itu yang khutbah, dan itu penting, tidak boleh diabaikan.
Maka ada juga bikin program kan juling, keliling. Jadi kalau sudah dijadwalkan lupa itu dicatat betul. Maka Jumat yang lalu saya sedang dari jalan Dago turun, sudah di jalan Laswi, ditelepon oleh istri saya, ya itu maghrib dan tutup. Saya segera telepon teman-teman, betul di mana sekarang? Masih di rumah sakit Muhammadiyah. Segera saya ke rumah sakit Muhammadiyah. Terus pinu, maju diibakan, maju dipulasan. Ada Pak Miftah, ada Pak Kausar dari Muhammadiyah. Kita mendengar kemudian bagaimana peristiwa beliau wafatnya itu. Sedang sholat tahiyatul masjid mau ke mimbar, ya. Hanya beberapa senti dari mimbar Jumat. Dan kemudian Allah memanggilnya sebelum melaksanakan tugas khutbah yang tidak disampaikan oleh manusia, rupanya khutbah yang sangat indah, yaitu kematian. Kematian adalah nasihat terbaik. Yang khutbah kan memberi nasihat, tapi kematian memberi nasihat terbaik. Wali kota ini dengan biasa banget, kamu kurang sana wali kota. Tapi bagaimana caranya? Begitu indah kematian. Kata beberapa koleganya, akhirnya dituliskanlah oleh seorang yang oleh Kang Indra. Ada beberapa manusia modern itunya. Yang pertama, ya kalau bangun pagi itu yang duluan dibaca Al-Quran, dan pada subuh itu ya tadarus. Seringkali murojaah, dia seorang hafiz juga. Anak-anaknya juga hafizun, disuruh sekolah gitu. Mumpung dibacanya Al-Quran setiap hari. Dibacanya Al-Quran setiap ada kesempatan. Tidak pernah diabaikan waktu kecuali untuk membaca Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang senantiasa menjaga salat yang waktu. Walaupun sedang rapat azan nanti. Ini kan impian ya Pak. Bapak Ibu pernah nggak sedang rapat kesal? Kenapa azan tidak berkumandang? Tapi ada pimpinan rapat yang sudah tidak peduli terus. Kita mau keluar nggak berani ya. Dan kita berpikir waktunya masih ada jalan. Tapi dalam hati sudah menurut. Tapi kata teman-temannya Muhammadiyah kalau waktu sholat sudah datang ya mesti berapat nanti. Dan ada juga hal lain. Sebelum tidur Muhammadiyah suka punya ritual sejak tafakur gitu. Ditanyakan ternyata setiap malam beliau mendoakan orang-orang yang kira-kira berbuat salah. Jadi setiap malam dia mendoakan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Pernah Muhammadiyah tidurnya katanya gelisah. Kemudian terbangun, kata istrinya ada. Kata Muhammadiyah tadi lupa katanya. Sebelum tidur saya langsung belum memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Coba bayangkan bagaimana perilaku seorang bernama Muhammadiyah al-Mahbubnya. Teringat saya kepada kisah tentang Abu Dujana. Abu Dujana itu memang seorang pahlawan perang, seorang sahabat. Ketika Abu Dujana sakit, Nabi menjenguk. Nabi dan para sahabat menyaksikan hal yang luar biasa. Abu Dujana sakit tapi wajahnya wajah yang sangat cerah. Biasanya orang sakit kan wajahnya agak redup ya, berkurang cahaya di wajah orang yang sakit. Tapi Abu Dujana nampak ini sakitnya berat di akhir hayat, tapi wajahnya memancarkan cahaya. Dan sampai akhirnya wafat. Kemudian orang bertanya, apa rahasianya Abu Dujana bisa begitu? Abu Dujana melakukan apa yang sebelum Muhammadiyah lakukan, Abu Dujana melakukan. Setiap malam, sebelum aku pergi tidur, kata Abu Dujana pada teman-temannya satu ketika, aku memaafkan orang-orang yang berbuat salah pada hari ini. Aku ingat-ingat namanya dan aku maafkan. Aku ingat namanya, aku maafkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu rahasia agar kita bisa hidup dengan baik adalah berbagi dengan keyakinan tentang rezeki dan upaya akhir hidupnya baik dan husnul khotimah adalah memiliki hati yang bersih, tidak memelihara dendam,
Dendam itu kalau dipelihara nanti jadi dengki ya. Dengki itu udah jelek aja, orang itu udah kalau sudah dengki rusak. Dan Nabi memberitahukan hati-hati, dengki terhadap amal seperti api membakar kayu bakar yang lain. Hati sama itu. Dengki, hasud, hasad. Tidak senang melihat orang lain. Ya, kita susah kalau lihat orang lain senang. Dan senang meninggali batu susah. Tetangganya imam kurang musibah. Di mana duit mereka? Jangan bersusah. Ini sampai nanti benar. Tambah aku sekalian digini. Pagar-pagar batu. Kenapa jadi kita yang sibuk? Orang dengki maksudnya. Orang beli mobil baru, dia yang sibuk hitung cicilan. Salah cicilan lagi kena mahal. Ada orang mungkin tidak nyicil. Orang membeli tunai, uangnya ada. Orang sudah dengki mah susah. Maka kisah tentang calon penghuni surga kan kalau Muslim Timah insya Allah masuk surga ya. Di antara kisah calon penghuni surga yang paling terkenal ada seorang sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat dan kemudian Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan kata Nabi, akan datang seorang calon penghuni surga. Datang seorang sahabat yang tidak terkenal, bukan sahabat utama. Dalam hadis-hadis yang menceritakan ini tidak pernah disebutkan namanya. Seorang sahabat Ansor yang rambut dan janggutnya basah dengan air wudhu, dia masuk ke dalam masjid dengan sandal diikat di tangan kirinya. Besoknya Nabi berkata lagi, perhatikan akan datang seorang calon penghuni surga. Orang itu lagi yang datang. Besoknya lagi Nabi bersabda akan datang, perhatikan akan datang, akan masuk seorang calon penghuni surga. Orang itu lagi. 3 kali berturut-turut Nabi berkata akan datang seorang calon penghuni surga dan sahabatnya dia masuk. Maka seorang sahabat Nabi yang lain penasaran. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Rahasianya sehingga orang ini jelas-jelas disebut oleh Nabi 3 kali berturut-turut sebagai calon penghuni surga. Maka orang ini Abdullah bin Amr bin As ini mengikuti ketika laki-laki itu pulang ke rumahnya dan berkata, wahai saudaraku, saya sedang bertengkar dengan ayahku, ini saya tidak bisa pulang. Apakah engkau bisa menerimaku untuk menginap di rumahmu? Sahabat ini tidak punya kecurigaan apa-apa, boleh katanya silakan. Maka menginaplah Abdullah bin Amr bin As itu 3 hari 3 malam di rumah sahabat ini. Bukan untuk melarikan diri dari rumah sebetulnya, tapi ingin ngintip ibadahnya naon baik. Sehingga 3 kali berturut-turut disebut sebagai calon penghuni surga kan Rasulullah SAW. Tapi dia amati 3 hari 3 malam kan. Asal tidak ada yang aneh gitu. Standarnya sahabat Nabi Pak. Tiap malam tahajud standar. Tiap malam zikir yang lama standar. Membaca Al-Quran standar. Biasanya. Maka sahabat yang ngintip ini Abdullah bin Amr bin As kemudian berkata, wahai saudaraku, mohon maaf kemarin saya berdusta. Sebetulnya saya tidak sedang bertengkar dengan ayah saya, tapi saya sebenarnya penasaran karena sabda Rasul, engkau adalah calon penghuni surga. 3 kali Nabi menyebutkan akan datang seorang calon penghuni surga dan engkau yang masuk ke majelis. Apa yang kau rahasiakan dari itu? Aku sudah mengamati apa yang kau lakukan, rasanya tidak ada yang berbeda. Sahabat ini menjawab, ya aku adalah seperti apa yang kau lihat, tidak ada yang saya sembunyikan. Itulah yang kau lihat. Tapi barangkali ada yang lain yang saya tidak tahu kalau memberitahu kami. Saya tidak punya rahasia, tapi sepanjang hidup saya, ya selain apa yang kau lihat dilaksanakan sesuai dengan syariat, saya selalu menjaga diri dari 2 hal. Apa itu? Yang pertama, tidak pernah punya niat jelek kepada sesama. Yang kedua, tidak iri hati atas keberhasilan orang lain. Tidak punya niat jelek pada sesama. Tidak punya rasa iri hati atas keberhasilan orang lain.
Oh, kata sahabat yang satunya, kata Abdullah bin Abbas, ini rupanya hatimu yang bersih itulah yang membuat engkau menjadi disebutkan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Yang tidak punya niat jelek kepada sesama dan selalu berusaha memastikan diri setiap malam atau sebelum tidur, memastikan saya tidak punya niat jelek dan tidak pernah punya rasa iri hati kepada keberhasilan orang lain. Kebersihan hatimu itulah, kata Abdullah bin Amr bin As, yang kadang-kadang kami tidak memiliki, maka layaklah engkau oleh Nabi disebutkan sebagai calon penghuni surga. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, kisah Mang Oden kisah yang sangat inspiratif bagi kita. Malah kalau kita baca di pikiran rakyat, ternyata perjuangannya rada hebat ya Pak ya, bukan rada hebat di sana. Pernah jadi tukang es, pernah jualan gorengan, gitu aja. Ketika bekerja di UPTN, ya, sambil kerja juga sambil jualan gorengan, taruh di kantin karyawan. Bahkan kemudian ketika dia juga resign dari UPTN, kemudian bikin es, jualan es. Perjuangan hidup seorang anak manusia. Kita doakan semoga Mang Oden ada dalam kebahagiaan di alam barzakh. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagai manusia tentu beliau banyak salah. Dan saya melihat dalam sebuah tayangan bagaimana ketika Mang Oden mendatangi orang-orang yang merasa terzolimi, ya, karena merasa tergusur di Taman Sari, ya, datang wanita-wanita ibu-ibu yang sepuh itu dipeluk oleh Mang Oden dan Mang Oden berdiri. Jangan tuntut Mang Oden di hadapan Allah. Mang Oden minta maaf, tapi ini akan Mang Oden bangun, ibu akan kembali ke sini, tidak akan dizolimi. Saya tidak berani menzolimi ibu. Maka Mang Oden bangun, ibu akan kembali ke sini. Ini masih sementara, pindah dulu, sesudah beres ibu kembali lagi. Tolong jangan tuntut Mang Oden di hari kiamat. Jangan tuntut Mang Oden di hadapan Allah. Kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka semoga Allah muliakan Mang Oden di alam barzakh, dilapangkan kuburnya dan diberikan kebahagiaan kelak dalam surga. Ibu dan bapak rahimakumullah, tentu tidak semua orang bisa sampai seperti Mang Oden. Tapi banyak juga peristiwa yang lain yang menurut saya menggambarkan bahwa orang itu bisa hidupnya husnul khotimah dengan berbagai cara. Saya kenal dengan seorang dokter. Dokter itu kerja di Batam. Sesudah lama bekerja, Pak dokter ini punya cita-cita pengen jadi khatib. Tapi beliau tahu jadi khatib kan tidak sembarangan ya Pak. Profesor Dodi Tisna Amidaya. Aduh banyak di sini ya Pak. Ada dia. Prof Dodi Tisna Amidaya itu didesak-desak oleh Bang Iman dulu. Ada di khutbah, ada di. Pak Dodi, saya mah nggak bisa khutbah. Apalagi saya juga nanti jadi imam. Saya yang imam nanti. Pak Dodi khutbah, saya yang imam. Teksnya saya buatkan. Saya buatkan. Dipaksa tuh Pak Dodi. Seorang profesor yang rendah hati, ya. Bahasanya dan sangat kasar gitu. Akhirnya berkhutbah lah. Ketika beres khutbah, kata Pak Dodi, "Mat, begini kembali lah." Kata Bang Iman, "Pak, Heseman saya khutbah nanal melaksanakan apa yang berusaha berkhutbah." Itu yang susah. Pak dokter ini pengen jadi khatib dan beliau sadar beliau belum bisa, tapi cita-cita pengen jadi khatib. Maka belajar betul, cari guru, belajar agama, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, pokoknya pengen bisa jadi khatib, belajar ngaji. Sampai dia mengatakan ke teman-temannya, "Semua siap saya khutbah." Oh alhamdulillah, khutbah beliau di Masjid Batam di Taman Sari. Khutbah pertama sukses. Begitu khutbah kedua baru berdiri, nampak sempoyongan, dipapa dan kemudian pingsan. Ya sebagian jemaah membawanya ke rumah sakit. Ternyata meninggal ketika sedang berkhutbah. Ini proses kematian yang sangat luar biasa, sangat indah. Beliau merasakan bahwa jadi dokter itu memang luar biasa, tapi pengen jadi khatib, pengen bisa jadi khatib. Dan 1 tahun mempersiapkan diri. Seolah-olah kata teman-temannya dia betul-betul mempersiapkan untuk hari kematiannya, persiapan yang sangat indah.
belajar ngaji, belajar agama, belajar tata cara terus sampai ketika siap dia berkata, saya siap untuk berkhutbah, dan itulah yang terakhir. Ada juga orang yang meninggal dengan cara yang sangat indah, antara lain adalah ketika beres ibadah haji. Ya Pak, jamaah haji dari Indonesia, sepanjang perjalanan saya menemani jamaah haji, terutama yang sepuh-sepuh, sangat siap mati di tanah suci ya Pak. Ya. Pokoknya mah nggak ada keinginan yang lain ketika sesudah haji itu meninggal di tanah suci. Itu satu keinginan yang juga tidak salah-salah gitu ya. Satu ketika tahun 2001 saya haji pertama kali. Haji saya pertama kali itu haji koboi Pak. Haji koboi itu begini, dapat porsinya juga terakhir. Ya. Bulan apa berangkat sudah lupa. Pokoknya mah saya membayar itu ketika sudah tutup sebetulnya. Cuma karena kirim surat ke Panitia Haji sebagai petugas, maka diberikan dispensasi boleh membayar. Tapi katanya ya membayar ya, tidak dibayar negara. Dibayarin lah oleh Yayasan Masjid Salman. Nah ketika dari Mekah mau ke Madinah, kami mencoba boleh pulang cepat. Ternyata boleh. Dari saya berangkat dari rombongan Bandung, ya, dari Mekah ke Madinah dengan rombongan Kuningan, nanti dari Madinah pulang ke Indonesia dengan rombongan Cirebon. Mencoba pindah-pindah kan hanya bertiga. Nah ketika dari Mekah ke Madinah, di bis kami ada seorang yang usianya sudah 85 tahun. Namanya Pak Fakih. Saya tidak ingat-ingat nama itu, tapi nempel terus. Karena peristiwanya memang sangat luar biasa. Di rest area ya makan antara Mekah dan Madinah, tapi ngumpul dibagi makanan dan tentu saja sholat subuh dan asar. Pak Fakih itu pergi haji ditemani 2 orang cucunya. Beliau sudah tidak bisa jalan, tapi nggak mau pakai kursi roda. Jadi Aki mau pakai kursi roda, yang digantung, digendong oleh cucunya. Tawaf digendong, saya digendong, bergantian cucunya berdua. Nah ketika di rest area juga menuju ke tempat wudhu itu digendong turun dari mobil. Sampai di tempat wudhu turun, kita turun. Wudhu berdiri, beres wudhu, cucunya kayak naik. Nah akhirnya lempang. Bisa jalan beliau. Cucu-cucunya heran. Ya. Masuk ke masjid, ya Pak Fakih di sana, saya kira-kira di sini gitu, beda beberapa saat. Sholat zuhur 2 rakaat beres, kami berdiri lagi untuk asar. Asar rakaat pertama, ketika sedang sujud, Pak Fakih tidak bangun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'alhu hajjan mabrurun wa sa'yan maskuran wa zaman maghfuran wa tijaratan lan tabur. Pak Fakih meninggal ketika sedang sujud sesudah melaksanakan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Saya tidak sempat ngobrol banyak dengan keluarga Pak Fakih, kecuali bahwa memang cita-citanya meninggal di tanah suci, meninggal setelah haji, itu menjadi keinginan dari beliau. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, untuk menjadi orang yang husnul khotimah, bahkan juga dengan kematian yang indah, saya kira banyak cara. Ada juga seorang wanita namanya Bu Edi. Suaminya tahu Pak siapa namanya? Pak Edi. Ibu Edi ini seorang guru, sudah pensiun lama. Usianya mungkin 70-an waktu itu. Asalnya rumahnya di Sekelimus, kemudian pindah ke daerah Margahayu. Satu hari saya dapat kabar bahwa Bu Edi ngantunkeun. Segera saya menuju ke rumahnya untuk takziah. Dan disitulah saya dapat cerita dari Pak Edi. Pak Edi ahli masjid, tapi sore hari itu hujan. Kata Bu Edi, Pak, sholat di bumi, ibu pengen berjamaah dengan Bapak. Lagian hujan, kata Edi. Nya ke mangga bukan. Pak Edi pun sholat di rumah, sholat asar berjamaah dengan istrinya 2 anak. Dan sudah balik modal, anak-anaknya sudah pada besar. Mereka 70-an tahun sholat. Rakaat ketiganya Pak Edi dengar ada suara glek gitu ya.
Tapi sudah rakaat ketiga diteruskan. Begitu selesai sholat asar, assalamualaikum warahmatullah, kelihatan Bu Edi sedang sujud, kemudian begini dan cek tidak ada. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, meninggalkan dalam keadaan ibadah, meninggalkan dalam keadaan sedang menyembah Allah, meninggalkan ketika sedang berzikir. Nauzubillah, insya Allah Bapak Ibu terhindar dari kemaksiatan. Tapi menurut saya ada juga orang-orang yang termasuk sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah, adalah orang-orang yang sedang meninggal ketika sedang bertugas. Persis di depan rumah saya, tetangga saya sekarang sudah dijual rumah itu ke orang lain karena pemiliknya dua-duanya sudah meninggal. Tapi sang suami, Pak Adam namanya, seorang istilahnya dulu arsitek interior, lulusan ITB, jurusan arsitek interior design kalau sekarang. Bekerjanya di Kalimantan, 2-3 bulan, nanti di sini sebulan berangkat lagi. Sampai kabar duka itu tiba-tiba datang bahwa almarhum Pak Adam itu di Kalimantan di tempat kerjanya meninggal. Sedang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga, anaknya 2. Beliau meninggal ketika sedang berjuang. Saya ingat pada hadis, seorang laki-laki yang berjuang mencari nafkah setara nilainya dengan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau seseorang mencari nafkah untuk dirinya sendiri pun, supaya tidak jadi peminta-minta, supaya terhormat hidupnya dengan apa yang dicari oleh tangannya sendiri, kata Nabi, dia setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dia mencari nafkah untuk anak istrinya, dia berjuang setara dengan sebagai orang berjuang di jalan Allah. Kalau dia mencari nafkah untuk urus orang tuanya yang sudah lantar, kata Nabi, dia pun setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi menurut saya kalau ada orang yang sedang bekerja kemudian meninggal di tempat kerja, dia insya Allah juga, kalau dia muslim yang baik, dia ahli ibadah, dia termasuk orang yang muslim seperti itu. Tetangga saya yang lain namanya Kang Alan, kerjanya Kang Alan itu bikin sumur bor. Dia bikin sumur kemudian pasangin talasinya. Kami di Sekelimus ini hampir semuanya di rentang waktu tahun 80 sampai 90 sekian itu kalau ada urusan dengan pompa air, dengan air, Kang Alan lah yang mengerjakan. Sampai satu ketika kami mendengar kabar Kang Alan ketika sedang bekerja memasang instalasi air terjatuh dan meninggal. Menurut saya Kang Alan yang kami ketahui sebagai seorang muslim, seorang ahli ibadah, orang yang ramah, orang yang baik kepada sesama, ketika wafat sedang bekerja, insya Allah beliau juga orang yang husnul khotimah. Jadi ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, hiduplah di alam dunia yang sebentar ini, di dunia yang penuh tipu daya. Ya. Dunia ini hanyalah mata ulur, ya. Kesenangan yang menipu. Jangan sampai terpesona, jangan sampai keliru. Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya yang ada di langit dan bumi. Kita cuma ketitipan, yang itu juga kita tidak punya kuasa penuh terhadap apa yang dititipkan oleh Allah. Apa yang ada pada kita bisa hilang, diambil oleh Allah dengan berbagai cara. Atau yang bendanya ada, kitanya yang dipanggil oleh Allah. Tetangga saya yang lain, laki-laki yang soleh, suami yang bertanggung jawab, ayah yang baik, bekerja keras. Kemudian dalam usia yang kira-kira masuk 65 tahun, mendapat serangan stroke. Berulang serangannya, kemudian tidak lama beliau wafat. Rumahnya besar, mobilnya banyak, tanahnya luas, tapi semua itu tidak bisa lagi dinikmati, tak bisa lagi dimiliki. Yang punyanya dipanggil oleh yang maha memiliki. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetangga saya yang lain bangkrut usahanya. Dia tidak punya apa-apa. Orangnya masih ada, hartanya dilepas satu persatu. Jadi hidup di dunia, kata Nabi, hanya seperti seorang yang berjalan, seorang pengembara yang berjalan berteduh di bawah kerindangan pohon untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan hidup di dunia kita sangat singkat, kira-kira hanya 65 sampai 72 tahun, rata-rata orang Indonesia 72 tahun. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang sudah lebih dari 72 tahun, Masya Allah, itu adalah bonus yang luar biasa.
Semoga hari-harinya diisi dengan ibadah dan amal soleh dan menjadi kumpulan poin-poin yang akan mengantarkan kepada akhir hidup yang husnul khotimah dan kehidupan yang baik sesudah kematian. Bapak dan Ibu yang terhormat, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ada tanya jawab? Tidak ada ya. Kita tutup saja dengan bersama-sama berdoa mengajak Tuhan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, lihatlah kami hamba-hambamu yang sering berlaku zalim bahkan kepada diri hamba sendiri. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Maafkanlah kami ya Allah, hambamu yang hina dan lemah ini. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Ghafurur Rahim, Ya Ghafurur Rahim, Ya Ghafurur Rahim. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Muliakan mereka di alam barzakh, tempatkan mereka di alam barzakh yang penuh dengan kebahagiaan. Jadikan alam barzakh mereka menjadi bagian dari taman-taman surga. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Muliakanlah hidupnya, bahagiakan hatinya, nikmatkan ibadahnya, sehatkan jasadnya, cukupkan rezekinya dari sumber yang halal dan penuh dengan keberkahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami, orang-orang yang menyejukkan hati kami, mendinginkan pandangan dan pikiran kami, dan jadikanlah kami bagian dari pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hidup kami hidup yang penuh dengan kemuliaan. Jadikanlah hidup kami adalah ibadah kepadamu, dan mampukan kami untuk senantiasa menyebut namamu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baik penghambaan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana ya Rahman ya Rahim, jangan uji kami dengan ujian yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.